Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Terjadi kontak senjata dua kubu di sejumlah wilayah. Di arah Kupiansk, serangan penerbangan dan artileri grup pasukan Zapad Rusia menghancurkan unit angkatan bersenjata Ukraina di dekat Mashutovka, Timkovka, Tabayevka, wilayah Kharkov dan Novosyolovskoye, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, dua kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina disergap di dekat Timkovka. Kerugian musuh hingga 110 personel Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan bermotor dieliminasi, kata juru bicara Kemenhan Rusia Letjen Igor Konasenkov tanggal 23 Mei. Letjen Igor melansir secara total, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 428 jet tempur, 235 helikopter, 4.273 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.275 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.100 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.887 meriam dan mortir artileri Medan, serta 10.395 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah di Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 23 Mei mengatakan Rusia kehilangan 480 prajurit dalam satu hari. Termasuk 4 tank, 12 kendaraan tempur lapis baja, serta 40 sistem artileri dan 34 drone. Secara total, Moskow kehilangan 204.360 prajurit sejak Rusia melancarkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi garis depan di Ugledar dan Slaviansk. Zelensky memberi motivasi dan penghargaan kepada prajurit yang gagah berani melindungi tanah air Ukraina dari serbuan penjajah Rusia. Mereka adalah pemberani tanpa takut melawan penjajah. Mereka menyelamatkan masa depan Ukraina dari penjajah, kata Zelensky. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 456 hari. Belum ada pembicaraan damai antara dua pihak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.